Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi yang belum selesai ya di mata kuliah Sejarah Arsitektur Lanskap Nusantara dan Dunia. Eh, untuk ini ya, untuk materi yang akan disampaikan adalah ragam dan karakter Taman Nusantara. Nah, untuk terkait topik ini, itu akan dibagi dua part gitu ya, karena Zoom-nya hanya bisa 40 menit, maka nanti akan ada dua part, biar tidak terlalu ini juga ya, full, karena materinya cukup panjang. Tapi kita akan persingkat gitu ya penjelasannya, pembahasannya. Kemudian materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah manusia dan alam Indonesia. Ya, jadi manusia dan alam itu tidak terpisahkan. Jadi kita akan membahas karakteristiknya seperti apa, kemudian aspek sosial budaya. Karena kita akan mempelajari sejarah, maka erat kaitannya juga dengan aspek sosial budayanya gitu ya. Kemudian karakteristik lanskapnya seperti apa, kemudian ragamnya seperti apa, dan arsitektur vernakular. Oke, kemudian ada pembagian ya karakteristik lanskap di Indonesia gitu ya, ada beberapa pembagian. Ada pembagian yang menurut yang seperti kita tahu itu ada pembagian waktu, kan ada WIB, WITA, WIP ya. Jadi ada Indonesia Barat, ada Indonesia Tengah, ada Indonesia Timur. Nah, begitupun fauna gitu ya, flora. Itu ada yang pembagiannya berdasarkan pembagian tersebut gitu, karena memang ada kemiripan gitu ya di dalam klaster-klasternya. Jadi dijadikan satu kelompok. Nah, kemudian ada pembagian lagi yaitu 7 ya wilayah bioregion di Indonesia gitu. Jadi ini ada pembagian berdasarkan kepulauannya. Ya, jadi ada 7 bioregion. Yang pertama Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya, tentunya pulau-pulau kecil. Kemudian Jawa dan Bali itu jadi satu bioregion karena ya kedekatan ininya ya areanya dan juga kemiripan karakteristik lanskapnya. Kemudian ada Borneo, termasuk Pulau Natuna dan Anambas. Kemudian ada Nusa Tenggara, kemudian ada Sulawesi dan pulau sekitarnya, kemudian ada Maluku, dan terakhir ada Irian Jaya. Gitu ya. Jadi itu pembagiannya, klasifikasinya mungkin banyak ya. Ada beberapa menurut para ahli gitu ya. Nah itu tapi klasifikasian itu berdasarkan kemiripan lanskapnya. Oh, kemiripan, ada flora faunanya itu tuh mirip gitu ya, karena kan sesuai dengan karakteristik lanskapnya gitu ya, karakteristik lingkungan seperti apa akan menentukan flora dan faunanya. Kemudian kalau terkait kita melihat ya sejarahnya Indonesia itu, penamaannya gitu ya itu dari bahasa Yunani, itu artinya Indus, dari kata Indus dan Nesos ya. Jadi Indus itu sebelah timur dari India gitu, makanya ada India-Indianya ya, karena ada dari situ ya asal muasalnya dari bahasa Yunani. Kemudian Nesos itu pulau gitu ya, jadi kepulauan yang ada di sebelah timur India begitu. Oke, jadi ini kebanyakan memang kepulauan Indonesia dulu ya, banyak penyebutannya, ada Indies Archipel, Indian Archipelago gitu ya. Jadi kalau kalian baca buku sejarah, tentunya penamaan itu ada banyak ya. Kemudian yang diresmikan menjadi nama, ya nama resminya adalah ya Indonesia. Oke, kemudian ini ya detail untuk bioregion tadi yang 7 ya, jadi A, B, C, D, E, F, G gitu ya, ada 8. Ada 7 ya. Jadi ada 7 bioregion. Nah, ini dibagi untuk memudahkan kita dalam mengklasifikasikan gitu ya. Kalau ada tadi karakteristik lanskap, flora dan fauna gitu, karena memang tentunya ya area yang berdekatan itu akan memiliki kemiripan lanskap yang ya sama, kemudian flora dan faunanya juga sama, mirip gitu ya. Oke, kemudian karena karakteristik geografis, ya jadi karakteristik lanskapnya ya, karakteristik lanskapnya mirip, kemudian geografinya, iklimnya juga tentunya mirip gitu ya. Kalau kita ngomongin Indonesia, iklimnya memang ya kita hanya ada, kita kan iklim tropis ya. Jadi kita hanya ada musim hujan dan musim kemarau gitu. Beda dengan yang subtropis yang ada 4 musim gitu. Ya, jadi di semua eh, wilayah di Indonesia tentunya memiliki iklim tropis semua gitu. Ya, tapi tentunya meskipun semua memiliki iklim tropis, tapi ada eh, iklim spesifik gitu ya, iklim spesifik di dalam satu area tertentu. Seperti misalkan area yang tadi barat dengan yang area timur tentu berbeda gitu ya. Jadi kadar curah hujannya beda gitu kan ya. Jadi akan mempengaruhi karakteristik lanskapnya gitu ya. Jadi yang di makin ke timur itu curah hujannya jarang ya, yang di bagian timur itu
akan lebih banyak savana gitu ya, gurun. Yaitu karena tadi ya curah hujannya eh, rendah gitu. Sedangkan kalau yang di ke barat itu akan banyak hutan hujan tropis gitu karena terkait dengan tadi curah hujannya gitu ya. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi karakteristik lanskapnya, kemudian geografinya gitu ya. eh, Flora faunanya. Nah, manusia yang tinggal di situ gitu ya, manusia yang tinggal di eh, wilayah barat dengan timur tentu akan berbeda dari warna kulit gitu kan, dari warna kulit. Kemudian kalau secara fisik ya dari warna kulit, kemudian nanti akan berpengaruh ke makanannya mereka sehingga akan mempengaruhi bagaimana bentuk badannya gitu, bentuk tubuhnya gitu ya. Kemudian akan mempengaruhi bagaimana perilakunya gitu ya, perilaku masyarakatnya, mata pencahariannya, semuanya itu akan mempengaruhi secara keseluruhan ya manusia secara keseluruhan. Jadi manusia yang beda tempat tinggalnya tentu karakteristiknya beda juga gitu. Jadi itu akan saling terkait. Nah, nanti kalau karakteristik manusianya berbeda, maka akan eh, membentuk budaya yang berbeda. Ya, kemudian nanti akhirnya eh, berpengaruh ke sejarahnya. Ya, jadi orang zaman dulu dengan sekarang kan tentunya beda. Nah, terus berbeda lagi kalau misalkan tempatnya beda. Oh, sejarah sejarah yang di bagian barat gitu, wilayah barat orangnya seperti apa, yang wilayah timur orangnya seperti apa itu tentu akan berbeda gitu ya. Jadi tentu iklim akan mempengaruhi ya. Jadi misalkan bahkan untuk yang tadi ya, misalkan pengaruh ke karakteristik oh ini ada hutan hujan tropis di wilayah barat lebih 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 banyak gitu ya dibandingkan kalau timur. Timur itu lebih ke savana, gurun gitu ya. Potensi-potensinya ya, sumber dayanya akan berbeda. Nah, tidak hanya terkait dengan sumber daya juga ke potensi bencananya gitu ya. Bencananya kalau yang eh, dia kering gitu ya, wilayahnya kering, yang banyak rawanya gitu ketika musim kemarau akan berpotensi untuk sorry, kebakaran ya, terjadi kebakaran. Sedangkan kalau yang curah hujannya tinggi tadi ya banjir, terutama apa di wilayah yang dia kurang resapan seperti itu ya. Nah, ini akan mempengaruhi kan tentunya bagaimana masyarakat itu akan apa ya, membuat atau menata lanskapnya kan. Kalau misalkan di daerah pesisir, tentu akan berbeda dengan yang dia bikin rumah kalau di jauh dari pesisir. Kalau yang dekat pesisir pasti akan memikirkan pasang surut gitu. Apalagi kalau misalkan itu wilayah tsunami gitu ya, yang apa memiliki potensi tadi ya tsunami gitu, pasti akan berbeda gitu dalam misal membuat rumahnya gitu ya, membuat rumahnya kalau yang pinggir pinggir pantai di pesisir membuatnya rumah panggung gitu ya, akan biar eh, biar aman dari pasang surut gitu kan. Kemudian kalau memang ada potensi tsunami ya, jadi harus ada banyak hal yang dipertimbangkan. Oh, jauh harus ada jaraknya, harus ada perbukitan untuk area evakuasi dan lain-lain gitu ya. Seperti halnya kalau di Jepang gitu kan, sering terjadi gempa, gempanya sudah seperti ya bisa terjadi tiap jam, tiap menit gitu ya, sehingga akhirnya mereka membuat rumahnya gitu ya untuk anti gempa seperti itu. Nah, begitupun kalau di Indonesia gitu ya, area-area gitu ya. Jadi area-area yang berpotensi gempa gitu. Kalau kita lihat dari sejarah mereka, ketika mereka tahu itu wilayahnya berpotensi gempa, mereka akan membuat bangunan gitu ya yang tahan gempa juga gitu ya. Meskipun mungkin dulu ilmu belum berkembang, tapi mereka belajar dari pengalaman seperti itu. Nah, itu ya. Jadi eh, tentunya akan mempengaruhi ke aspek sosial budaya. Nah, kemudian kalau kita karakteristik langsung tadi ya mempengaruhi sosial budayanya. Kalau kita lihat lagi ya, bagaimana sejarahnya masyarakat Indonesia zaman dulu itu tuh berasal dari mana? Nah, kalau berasal dari mana kita bangsa Melayu ya. Kita dari bangsa Melayu, kemudian banyak pengaruh-pengaruh ya. Jadi ada Tionghoa, ada dari Eropa itu akan eh, ini ya akan mempengaruhi. Kemudian ada ras kulit hitam, Melanesia gitu ya. Jadi ini eh, tentunya sejarah yang memang perlu kita pelajari lebih rinci gitu ya. Mungkin kalau di perkuliahan kita tidak bisa serinci itu ya. Kalian perlu waktu terpisah dari perkuliahan yang hanya 1 semester, bahkan kita hanya membahas dalam 2 minggu saja gitu kan ya materi terkait dengan
ragam di Indonesia gitu ya, ragam lanskap dan termasuk masyarakatnya itu cuma 2 minggu. Jadi mungkin kita akan membahas yang eh, highlightnya saja gitu ya. Nanti kalian silahkan mencari referensi kalau memang mau melihat lebih detail gitu ya. Jadi seperti itu tentunya ada proses gitu ya, prosesnya dari Melayu, kemudian ada nanti ada pengaruh dari negara-negara lain gitu ya. Sehingga akhirnya terbentuklah Indonesia yang saat ini gitu. Itu tentunya ada perjalanan yang cukup panjang. Kemudian karakteristik lanskap di Indonesia ya, kita negara yang cukup luas sehingga karakteristik lanskapnya sangat beragam, sangat-sangat beragam gitu. Kemudian ini ya, karena negara kepulauan juga banyak dipengaruhi oleh lautan gitu ya. Kemudian ada gunung juga ya, ada gunung-gunung yang masih aktif gitu, banyak gunung yang aktif sehingga itu sangat mempengaruhi pembentukan gitu ya, bagaimana karakteristik lanskapnya dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Jadi ada bentukan bukit-bukit, kemudian ada lembah ya, ada yang apa, misalkan ini ada geopark gitu ya, ada geopark, kemudian ada tebing-tebing gitu. Kan jadi kayak misalkan tebing di pinggir di pesisir itu kan terbentuk karena adanya abrasi dari ombak gitu ya, dari ombak yang karena terjadinya begitu lama sehingga akhirnya membentuk tebing gitu ya dengan ragam bentuknya ya, macam-macam gitu ya. Ada kalau kita di Lampung ada Giyu. Nah, itu kan terbentuk karena proses alam gitu ya. Sehingga itu punya ada ciri khas kalau terkait dengan karakteristik lanskapnya. Nah, karakteristik lanskap balik lagi nanti akan mempengaruhi bagaimana manusia beraktivitas di situ gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin sejarah, sejarah tentunya erat kaitannya dengan sosial budaya ya. Tapi ada warisan, jadi sejarah itu kan termasuk warisan ya. Karena dari dulu gitu ya, sudah ada sejak dulu, kemudian kita lestarikan sampai saat ini dan diharapkan tetap ada di masa yang akan datang. Nah, sehingga ini adalah warisan. Nah, kalau kita ngomongin warisan itu tidak hanya warisan terkait dengan budaya ya, tapi juga warisan alam gitu. Warisan alam, oh ini dulunya terbentuk karena ada proses-proses alam tadi ya, ada mungkin ada ketika ada bencana gunung meletus itu kan ada terbentuk terbentuk ini ya sungai gitu ya ada sungai ada air terjun nah itu kan adanya proses itu tadi ya ada mungkin ada gunung meletus di situ kemudian proses alam ada hujan dan sebagainya macamnya gitu ya kemudian nanti ada masanya dia banjir lahar dan lain-lain gitu itu akan membentuk eh, lanskap sekitarnya tentunya gitu ya kemudian yang di pesisir laut juga ya mungkin ada tsunami dulu dulunya gitu ya. Kalau ada gunung meletus di lautan itu akan mempengaruhi bagaimana ini ya, bagaimana alam itu terbentuk gitu. Jadi ada sejarah bagaimana alam itu terbentuk dan ada sejarah terkait dengan oh masyarakatnya itu terbentuk karakternya seperti apa. Gitu. Jadi ada dua ya dari dua sisi warisannya apakah itu warisan alam atau warisan budaya. Tentunya alam dan budaya ini itu akan saling mempengaruhi. Itu ya ini keanekaragaman hayati. Ya, jadi kita nggak usah terlalu banyak membahas ini ya, karena ini sudah ada di mata kuliah lain, ada di konservasi lanskap. Nanti kalian akan ketemu di mata kuliah lain. Jadi intinya adalah kita eh, mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, gitu ya. Jadi eh, semuanya keragamannya tinggi, ya dari sisi keanekaragaman hayati, dari sisi keragaman masyarakatnya, sukunya, budayanya itu juga tinggi. Gitu ya karena tadi ya terkait alam dengan manusia kan saling mempengaruhi jadi kalau lanskapnya beragam tentunya manusianya pun beragam seperti itu gitu ya jadi ini juga kita eh, bahas sedikit ya jadi intinya di sini kita bisa lihat ada keterkaitan ya atau keterkaitan dari lanskap itu ya dari lanskap itu di sini terkait dengan space ya jadi kan lanskap itu di dalamnya ada materialnya ya baik softscape hardscape kemudian kan yang terpenting adalah yang kita manfaatkan dalam lanskap adalah ruangnya gitu ya di situ ada ruang kemudian ada manusianya gitu ya dan lingkungannya ya jadi lingkungannya itu ada misalkan ada flora dan faunanya kita memanfaatkan space-nya itu kemudian terbentuklah tadi ya ada budaya gitu ya. Kemudian yang dipengaruhi oleh waktu gitu ya.
Jadi kalau dia sudah terlewat, maka itu bisa menjadi tadi sejarah dan dia sudah diturunkan gitu ya dari masa ke masa gitu ya. Tetap seperti itu bentuknya, baik budaya, baik alam, maka itu menjadi warisan gitu. Oke, itu ya. Jadi eh, terkait dengan masuk kita mulai masuk ke dalam karakteristik naskah budaya ya. Jadi kan tadi alamnya beragam. Gitu. Tentunya manusia gitu ya, manusia yang tinggal di situ, masyarakat yang tinggal di situ, itu akan menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi lingkungannya kan ya tentunya. Nah itu akan membentuk tadi lanskap budaya gitu. Ya kalau mau tinggal di situ maka tadi membuat rumah yang sesuai dengan kondisi lingkungannya gitu kan ya eh, dengan sumber daya yang ada gitu. Apalagi zaman dulu kan belum ada transportasi yang sebaik sekarang tentunya. Jadi ya menggunakan yang ada di situ gitu. Ya sehingga itu malah justru menjadi identitas gitu ya, identitas dari ini ya dari wilayah tersebut atau masyarakat yang tinggal di situ. Gitu. Jadi kalau kita mau menggali identitas lokal itu tuh kita bisa belajar dari sejarah ya. Kenapa? Karena zaman dulu itu belum terpengaruhi ya kan dengan berbagai intervensi dari luar, ya baik budaya Barat, baik dari yang di kita sendiri gitu ya. Di Indonesia kan juga punya budayanya berbeda-beda tuh satu Indonesia gitu. Jadi budaya dari wilayah lain bisa mempengaruhi budaya wilayah lain juga gitu. Nah, sehingga kalau kita mau ini ya mengorek lah ya, mengorek identitas lokalnya apa sih? Itu maka kita bisa pelajari dari ininya, dari sejarahnya dulunya seperti apa gitu. Kita perlu melihat itu bagaimana sistem kepercayaannya. Ya, karena kan kepercayaan itu akan mempengaruhi dari mereka bagaimana menata lanskapnya ya. Jadi ada yang mempunyai filosofi, kepercayaan. Oh, kalau misalkan sisi, misal kalau di Islam gitu kan, mengarah yang ke Ka'bah, ke kiblat gitu ya, itu akan itu sakral gitu. Jadi tidak boleh sembarangan dalam membangun rumah kan seperti itu. Pun zaman dulu gitu ya, zaman dulu ketika ada kepercayaan lain, misalkan Hindu, Buddha, mereka punya filosofi sendiri, kepercayaan sendiri. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana mereka menata lanskapnya gitu. Ya, jadi akan mempengaruhi ya. Jadi ada identitas. Jadi ketika ada eh, kepercayaan yang dipegang dari suatu masyarakat akan mempengaruhi bagaimana pola lingkungannya gitu ya. Pola lingkungannya mereka menatanya, ya tatanan lingkungan binaannya gitu ya. Jadi lingkungan binaan artinya manusia yang menciptakan. Jadi seperti pemukiman gitu. Kemudian aktivitas sosial budayanya dan aktivitas ekonomi yang khas gitu. Itu akan terpengaruh. Nah, ini ada berbagai pola pemukiman, ya. Jadi pola pemukiman ini ada yang jadi dia membentuknya gitu ya. Kita bisa melihat dari bagaimana sirkulasinya. Ini kan ada sirkulasi, gitu ya. Ini macam-macam. Ada yang bentuk segitiga, ada yang bentuk ini ya seperti eh, yang menyilang gitu ya. Nah, ini tentunya kalau kita melihat bagaimana, oh ini diterapkan di karakteristik lanskapnya seperti apa sih gitu. Itu bisa kita gali gitu ya dengan lihat lihat di situ ada elemen lanskap apa saja ya. Misalkan ada sungai. Nah, ketika ada sungai maka penataan lanskapnya kalau ada pemukiman pasti akan mengikuti sungai kan ya. Jadi tidak mungkin memaksakan di atas sungai gitu. Tentunya apalagi kalau misalkan lahannya masih luas ya mereka akan mengikuti sungai ya apakah nanti dia waterfront menghadap ke sungai atau membelakangi tapi intinya ditatanya akan mengikuti sungai jadi linear gitu gitu itu tentunya elemen lanskap tadi yang mempengaruhi bagaimana mereka menata lingkungannya. Tuh. Itu ya kemudian selain tadi ya selain dari elemen lanskapnya yang mempengaruhi manusia dalam menata lingkungannya itu adalah eh, penguasa gitu ya. Jadi zaman dulu tuh kan masih ada kerajaan, kesultanan. Sekarang kan masih ada ya, kalau kesultanan sampai sekarang masih ada gitu. Eh, Kerajaan pun masih ada, tapi mungkin sudah tidak masuk ke pemerintahan ya. Kerajaan masih ada yang menganut itu gitu ya. Tapi kalau zaman dulu kan memang sistemnya adalah ya kerajaan. Sehingga itu akan mempengaruhi ya.
kerajaan di mana ada raja, kemudian dia mungkin ada selir-selir, itu akan mempengaruhi bagaimana dia menata istananya, bagaimana dia menata ruang-ruang untuk misalkan selir-selirnya, untuk ratu, itu akan membedakan. Jadi sistem politik gitu ya istilahnya, sistem politik itu akan mempengaruhi ya, apakah dia, kalaupun sekarang juga kan ya, di saat kita sudah menjadi negara republik, ada presiden, kemudian ada menteri-menterinya gitu. Itu kan akan mempengaruhi penataan. Oh, kita membutuhkan ada gedung untuk pemerintahan, tiap daerah ada gitu ya untuk otonomi daerah. Kemudian nanti ada istana presiden masih ada dipertahankan gitu ya. Kemudian itu akan mempengaruhi ya. Jadi mana kalau misalkan berubah ya, jadi dulu masih kerajaan, sekarang sudah berganti kan eh, peninggalan-peninggalannya ya. Kalau misalkan ada keraton, kalau kesultanan kan keraton itu kan tetap di lestarikan gitu. Karena itu termasuk tadi ya, termasuk warisan seperti itu ya. Jadi kayak misalkan istana presiden itu pun sebenarnya warisan ya. Jadi hanya eh, berbeda peruntukan ya. Jadi istana seperti istana di Bogor itu kan eh, peninggalan zaman kolonialisasi ya. Jadi tetap dipertahankan gitu ya, karena di situ ada sejarah ya, bagian sejarah dari Indonesia. Kemudian peruntukannya sekarang dialihfungsikan saja gitu. Seperti itu ya. Jadi akan mempengaruhi bagaimana penguasanya, sistem pemerintahannya, kemudian kemampuan perekonomiannya ya tentunya ya. Kemampuan perekonomian gitu ya. Kalau di kota dengan desa itu kan beda ya perekonomiannya, ini akan mempengaruhi bagaimana mereka menatanya. Desa dengan kota tentu berbeda seperti itu ya. Nah, dan masyarakatnya tentunya, karakteristik masyarakat. Karakter masyarakat tidak terlepas dari lingkungan ya, karakter lanskap itu, karakter lanskap alaminya itu sendiri. Jadi saling berpengaruh. Itu ya. Jadi kita punya kalau ngomongin bangunan bersejarah kita ada banyak ya di berbagai kota gitu ya, di berbagai wilayah di Indonesia kita ada banyak gitu ya. Di Surakarta sendiri bangunan bersejarah ini kalau di list ada 15 gitu ya, ada bentuknya benteng, ada bentuknya stasiun ya, meskipun mungkin stasiunnya sampai sekarang masih tetap digunakan gitu ya, tapi kalau kita tahu itu ada nilai sejarahnya, maka kita perlu untuk melestarikan ya. Jadi eh, jangan sampai gitu ya. Kita harus gali. Oh, mana yang dia punya nilai sejarah. Jadi kita ini ya. Jadi termasuk dalam cagar budaya tidak boleh direnov dengan brutal istilahnya ya. Jadi diganti semuanya, jadi menghilangkan identitasnya. Nah, itu yang harus dihindari gitu ya. Jadi kalau kita kenapa sih kita butuh belajar sejarah gitu? Tadi ya, kita bukan untuk menjadi sejarawan ya, tapi kita untuk eh, melestarikan gitu ya, melestarikan tadi kalau ada benda-benda bersejarah, terutama kalau kita adalah ranahnya adalah landscape gitu ya, landscape, di dalam landscape yang ada material-material bersejarahnya, kemudian yang akan mempengaruhi nilai landscape itu sendiri, itu kita harus lestarikan. Jadi kalau misalkan tadi terkait dengan wilayah di area di stasiun ya, ada nilai sejarahnya, ada benda-benda bersejarah, mungkin mungkin ada apa bangunan ya, bangunan bersejarahnya, maka itu harus kalaupun dipugar gitu harus memperhatikan oh dulunya itu seperti apa. Bentuknya jangan sampai dirubah sehingga identitasnya tidak hilang. Identitas dari lanskap tersebut tidak hilang. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian ini contoh dari eh, filosofi yang digunakan di lanskap Sunda. Itu di Jawa dengan Sunda tentu beda ya. Jawa itu meskipun Sunda itu masuk Jawa Barat gitu ya, tapi di sini maksudnya Jawa itu ya berbeda dengan Sunda gitu ya. Mereka punya filosofi yang berbeda. Nah, kalau di Sunda berdasarkan penelitian ya ini yang dilakukan oleh Pak Zaini, ini menggunakan konsep ada luhur, tengah, sama handap. Ini dari bahasa Sunda ya. Jadi eh, pemukimannya gitu ya, area pemukimannya itu ada dibagi untuk sacred site and host of village leader. Jadi pemimpinnya dulu di luhur gitu ya, di tengah baru pemukiman untuk masyarakat biasanya. Kemudian nanti yang di handap gitu ya, handap itu adalah area untuk agriculture-nya gitu. Nah, ini kan hmm,
mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi bagaimana masyarakat Sunda mengolah menata lanskapnya itu kan diidentifikasinya nggak di saat ini saja gitu ya atau di tahun 2015 saja gitu tapi harus mengorek zaman dulunya seperti apa prosesnya dari waktu ke waktu oh ini dari waktu ke waktu dulu itu seperti ini gitu yang dipertahankan oh mungkin sekarang saat ini sudah mulai luntur nih yang bentuknya seperti ini nah itu yang justru harus kita mulai bangkitkan untuk melestarikan tadi karena ini termasuk warisan gitu kan ya sehingga itu tadi ya mau untuk membangkitkan identitas lokalnya. Tuh, karena kalau kita hanya berpatokan dengan lanskap yang saat ini, kita oh identifikasi nih oh di Sunda seperti ini, di Jawa seperti ini, pasti sudah banyak pengaruh gitu ya dari luar. Gitu. Karena kan dari waktu ke waktu eh, ak- akulturasi itu terjadi gitu ya. Jadi perpaduan dari budaya-budaya yang itu akan terus terjadi gitu. Sehingga kita perlu mengunci. Oh, kita mengunci sebenarnya yang Sunda itu yang mana gitu kan. Nah, itu yang perlu kita lestarikan dari waktu ke waktu sehingga nanti ketika ada akulturasi kita masih punya identitas itu gitu. Oke, itu ya. Jadi eh, tadi Sunda, kemudian Bali. Bali beda lagi gitu ya. Bali punya punya konsep yang berbeda lagi dalam menata lanskapnya gitu ya. Jadi eh, dibagi lagi ada yang kalau di di wilayah ya atau desa gitu yang dia di pantai dia yang di pegunungan ya atau yang di dataran yang jauh dari pantai ataupun yang tidak termasuk dalam pegunungan ini lain ya yang lain biasa kemudian kalau yang di center gitu ya di center itu di pusat kotanya gitu kan istilahnya nah biasanya kalau di pusat itu kan itu adalah area untuk segala aktivitas kalau ada pemerintahan ada di situ gitu ya kalau ada kerajaan dia di situ nah eh, akan berbeda ya bagaimana menata itu tergantung apa letaknya di mana gitu ya di pegunungan tentu beda gitu kan menyesuaikan dengan karakteristik lanskap sekitarnya pantai pun begitu gitu nah itu eh, di Bali itu mempertimbangkan itu juga ya kan berbeda nih kalau misalkan di gunung seperti apa di pantai seperti apa nah ada elemen-elemen yang mereka tetap harus ada ya baik dia di gunung di pantai gitu ya harus ada pura gitu kan ada pura desa, ada pura puse, ada pura dalam gitu. Mereka punya elemen-elemen yang memang harus ada gitu. Ya, jadi tiap daerah punya filosofi yang berbeda. Nah, ini yang kita perlu gali. Gitu yang terutama Lampung, karena Lampung kan memang kita belum ada yang dikunci nih gitu. Karena kita kan pasti sudah kita pasti ada kan ya dari kita dulu gitu ya, silsilah dulunya seperti apa gitu. Nah, yang mau kita jadikan sebagai identitas lokal gitu ya itu yang mana gitu tentunya enggak kita buat sendiri ya tapi kita menggali dari sejarah gitu dari bukti-bukti sejarah karena kan sebenarnya sejarah itu goib ya kalau kita karena kita nggak ada di waktu itu kita hanya berdasarkan cerita berdasarkan baca buku gitu ya sehingga makanya butuh ada bukti-bukti sejarah gitu ya nah yang akan membantu bukti akurat itu adalah biasanya oh ada artefaknya gitu ada peninggalan-peninggalan benda-benda peninggalan sejarah. Nah, itu akan membantu untuk membuktikan tidak hanya dari buku, dari cerita rakyat gitu. Karena eh, sejarah termasuk goib, kita nggak bisa membuktikan saat ini gitu kan. Tentunya dengan bukti-bukti sejarah itu baru bisa seperti itu. Ya ini masih Bali gitu ya. Jadi dia punya punya eh, filosofi gitu ya bahwa di bagian timur laut itu adalah paling paling sakral, paling suci. Ini akan berbeda dengan Jawa. Ya, Jawa itu ada di materi yang satunya Jawa itu dia selatan yang sakral. Jadi kan ke pantai selatan itu kan dianggap sangat sakral gitu. Karena dia punya kepercayaan beberapa kepercayaan bahwa di situ ada Nyi Roro Kidul gitu dan lain-lain gitu ya. Jadi ada kepercayaan tadi ya selatan selatan itu sangat sakral seperti itu. Ya, jadi ini eh, lebih lengkapnya ya. Jadi eh, Jawa, Bali, Sunda itu memang sudah banyak yang meneliti gitu ya. Harapannya lah kalian bisa bisa menggali ya, apalagi yang asalnya dari Lampung gitu, yang suku Lampung yang masih mempertahankan kan ada di Lampung juga masih menggunakan ada ini ya nama-nama pemberian nama gitu ya itu kan membuktikan bahwa budayanya masih dipertahankan. Nah itu bisa digali. Nah, ini yang banyak digunakan filosofi, bukan banyak ya, tapi memang harus digunakan
dalam filosofi eh, kalau menata di ini ya Bali gitu ya itu dengan konsep Trihita Karana gitu ya di mana mempertimbangkan ada Tuhan, manusia dan alam. Sebenarnya di eh, wilayah lain pun sama ya. Ada Tuhan, ada manusia dan alam, cuman mereka akan punya filosofi yang masing-masing berbeda. Kayak di Jawa, mereka tetap ada ketuhanannya gitu ya, ada ketuhanannya, ada manusianya seperti itu. Ya, cuman filosofinya berbeda seperti tadi. Misalkan, oh kalau Jawa dia yang sakral adalah yang selatan, kalau yang Bali itu timur, seperti itu. Ya, terus ada bangunan-bangunan gitu ya, bangunan-bangunan yang punya ciri khas. Oh ini kalau Bali, oh kalau seperti ini bangunannya itu adalah Bali. Kalau seperti ini itu Jawa. Nah itu termasuk identitas lokal. Gitu. Nah ini untuk yang di eh, Papua ya. Gitu. Jadi kan beda nih ya bangunan rumahnya, ya penggunaannya. Kalau kita tadi ya, kita balik lagi kita gali nih, kenapa sih mereka kok bikin rumahnya seperti ini gitu. Ya, jadi ya zaman dulu ataupun mungkin masih saat ini gitu ya ada area-area tertentu yang jauh yang masih di pelosok yang jauh dari pusat kota sehingga mereka memanfaatkan material yang ada di sekitarnya gitu ya. Terus mereka bentuk seperti itu gitu ya untuk melindungi misalkan biar tidak dingin, kemudian curah hujannya kan tidak setinggi di wilayah barat ya, di wilayah barat, sehingga dengan material itu akan aman dan dengan bentukan itu ya, dengan bentukan seperti piramid tapi yang tumpul gitu ya, itu akan apa lebih cocok gitu ya dengan iklim mereka, dengan iklim sekitarnya, cuaca di sekitarnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi tentunya kalau kita gali lagi mereka mereka kok mereka bisa bisa lebih berilmu ya zaman dulu ya. Tentunya tadi ya, mereka belajar dari pengalaman. Mereka lebih kreatif ya karena kere aktif gitu. Jadi dengan kesulitan itu mereka mencoba gitu ya, akhirnya menemukan bahwa oh ini lebih ideal, oh ini lebih cocok dengan cuaca, dengan kondisi alam sekitar mereka. Sehingga tadi ketika mereka oh ini sudah paling cocok nih, akhirnya mereka turunkan. Jadi eh, nanti kalau ada yang bangun rumah lagi, oh rumah seperti itu tuh yang lebih lebih awet gitu ya, lebih awet karena terkait dengan cuacanya. Kalau ada bencana dia lebih aman sehingga akhirnya orang-orang akan mengikuti terus turun temurun. Nah itu yang jadi warisan seperti itu. Nah masuk ke dalam arsitektur vernakular. eh ini kita terkadang seringkali tertukar ya, seringkali tertukar. eh, yang mana yang arsitektur tradisional, yang mana arsitektur vernakular. Nah, ini kita harus bisa membedakan. Kita sudah pernah bahas ya di kuliah sebelumnya. Kalau arsitektur vernakular itu dia lebih ke bentuk adaptasi ya. Intinya arsitektur vernakular ini diciptakan untuk menyesuaikan kondisi lingkungan gitu ya. Jadi eh, dia bisa dia lebih dia lebih statis ya, lebih statis gitu, lebih statis tuh karena kan iklim sekitarnya, kondisi lingkungannya nggak berubah ya, walaupun misalkan ada bencana atau apapun tidak akan banyak berubah gitu kecuali dalam waktu yang jangka panjang tentunya ya, misalkan udah beratus tahun gitu. Nah tapi kalau untuk dalam waktu dekat dia tidak akan berubah karena kondisi alamnya tidak berubah, jadi dia lebih statis dan menggunakan material yang ada di lingkungannya. Nah, beda kalau yang tradisional. Kalau tradisional itu konsepnya adalah dia turun temurun. Kalau vernakular itu tidak ada konsep turun temurun ya. Tapi kalau arsitektur tradisional itu dia turun temurun, ya kemudian bisa jadi ada adaptasi gitu ya. Tapi ada hal-hal yang oh ini nggak boleh dirubah gitu. Ada yang tadi terkait dengan filosofi itu tidak boleh dirubah seperti itu. Itu kalau tradisional ya. Jadi kalau vernakular itu dia tidak nilainya ya, nilai sejarahnya, nilai budayanya itu tidak melekat kuat di vernakular. Kalau di tradisional tidak, gitu ya. Kalau di tradisional justru ya sangat melekat sejarahnya. Oh ini bagaimana sejarahnya dulu, gitu ya. Bagaimana budayanya, bagaimana proses warisan tadi ya turun temurun gitu, sehingga itu menjadi eh, rumah tradisional seperti itu. Ada filosofinya setiap setiap oh ini nanti bentuknya seperti ini itu ada filosofinya. Nah, kalau vernakular tuh tidak ya. Jadi dia tidak
kuat dari nilai filosofinya. Dia intinya adalah membuat bangunan itu untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Nah, itu bedanya ya. Semoga bisa dipahami. Gitu. Nah, contohnya misalkan kan di rumah tradisional itu kan memang mereka tadi ya belajar dari pengalaman. Mereka membuat dicoba-coba nih oh dengan atap seperti ini gitu ya. Terus zaman dulu kan belum ada pendingin gitu ya, belum ada AC. Sehingga mereka berpikir bagaimana rumah itu agar tidak panas. Mereka menggunakan ventilasi gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya rumah tradisional gitu yang akhirnya jadi tadi turun temurun gitu ya. Ada filosofi-filosofi oh ini dibangun ada filosofinya karena ini ya terkait dengan kepercayaan dan lain-lain tadi ya. Jadi kompleks kalau rumah tradisional. Nah, sedangkan kalau vernakular dia bisa beradaptasi dari yang rumah tradisional tadi tapi hanya mengambil adaptasinya dari bentuk rumahnya tadi karena dia misalkan sirkulasi udaranya bagus. Jadi dia mengambil konsep itu kemudian menggunakan material yang ada di sekitarnya itu vernakular gitu. Jadi dia tidak akan mengadopsi nilai tadi nilai kepercayaannya gitu ya. Karena kan tidak sembarangan kita mau mengadopsi ininya ya filosofinya seperti itu. Ya, jadi ini kan rumah tradisional sebenarnya. Berawal kalau kita lihat apakah ini rumah tradisional atau ini vernakular gitu. Nah, sekilas kita belum bisa membedakan gitu kan. Nah, kita harus lebih dalam lagi gitu. Apakah di sini ada filosofinya? Ada nilai sejarah dan budayanya tadi. Gitu. Nah, kalau nilainya tidak kompleks, maka dia masuknya ke dalam vernakular. Gitu. Ya, jadi karena eh, kalau ini dia bisa menjadi eh, masuknya ke dalam arsitektur vernakular gitu ya. Karena dia hanya memperhatikan bahwa oh ini sirkulasinya gitu ya. Sirkulasinya bagus gitu ya. Menyesuaikan dengan kondisi alam sekitarnya. Nah, kalau tradisional itu kan tadi ada filosofinya. Jadi dia sangat ketat ya, ketat sekali aturannya kalau di itu ya kalau di tradisional. Kalau di vernakular kan fleksibel. Fleksibel artinya oh dia mau ngadep mana aja nggak masalah gitu kan ya. Yang penting dia bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Nah, kalau di tradisional kan nggak ketat tadi kan dengan kepercayaan oh ini nggak boleh misalkan dia ngadepnya ke selatan tidak boleh. Nah, itu kan yang tradisional seperti itu. Jadi kita perlu mungkin kalau secara kasat mata kita belum bisa menentukan fix oh ini adalah silat vernakular oh ini adalah tradisional kita harus menelaah lebih dalam gitu ya bagaimana di situ apakah ada nilai filosofinya dan lain-lain seperti itu ya ini kadang kita sering tertukar gitu ya bingung mana vernakular dan eh, tradisional ya jadi eh, kalau vernakular itu kita bebas siapa aja ya yang mau bikin rumah gitu ya dengan konsep tadi sirkulasi udara alami ya sirkulasi alami itu nggak bebas arsitek gitu ya arsitek mau masyarakat biasa tukang biasa ya itu bebas siapa saja gitu. Nah tapi kalau untuk tradisional eh, jadi yang tadi tidak punya ilmunya saja bebas apa bisa gitu ya menerapkan arsitektur vernakular. Nah, tapi kalau yang tradisional itu nggak bisa harus orang yang memiliki pemahaman gitu ya harus orang-orang khusus yang memiliki ilmu gitu ya memahami tadi terkait dengan filosofi masyarakat itu gitu terus memahami materialnya memahami semuanya lah gitu ya jadi eh, tidak sembarangan gitu ya untuk membangun rumah tradisional seperti itu ya tuh jadi ini adalah rumah-rumah tradisional itu sebenarnya memang semuanya eh, punya sistem yang baik gitu ya. Dia bisa diadopsi ke tadi arsitektur vernakular. Ya karena itu tadi dia zaman dulu mereka sudah membuat itu berdasarkan pengalaman gitu kan ya dari masa ke masa gitu. Jadi nggak istilahnya nggak perlu eh, teori-teori gitu ya. Mereka sudah praktek di lapangan gitu dan sudah terbukti dari masa ke masa sehingga bisa diadopsi ke arsitektur vernakular tadi. Seperti itu ya ini ada juga daya gitu ya semuanya tuh dia punya ventilasi yang baik gitu ya dan ini memanfaatkan sirkulasi udara ya jadi ventilasinya alami gitu ya, jadi eh, di dalamnya itu makanya kenapa kita masuk rumah tradisional itu tidak panas gitu ya kayak itu nah ini juga ya rumah adat Nias dia punya sirkulasi ya sistem sirkulasi yang bagus nah itu diadopsi di arsitektur vernakular. Sedangkan kalau di
Kalau untuk rumah adatnya kan pasti nggak bisa sembarangan ya. Misalkan jumlah ini ya, jumlah tiangnya harus berapa. Itu kan sangat ketat kalau rumah tradisional. Tapi kalau arsitektur vernakular, oh misalkan harusnya harusnya ada 6, tapi kita akhirnya buat di arsitektur vernakular cuma 5, nggak masalah. Yang penting strukturnya kuat, gitu kan ya. Seperti itu. Ya, jadi secara umum tadi saya sudah menyampaikan ya perbedaannya ya. Kalau dari sisi teknologi gitu ya, teknologi intinya eh, dia menggunakan kayak material ya, material teknologinya ya pokoknya ini material dari sedia soalnya. Teknologinya kalau vernakular ya seadanya gitu. Ya pokoknya yang ada saat itulah gitu. Pokoknya tidak banyak effort gitu ya. Kalau untuk vernakular itu yang penting kita minim sumber daya gitu ya yang digunakan. Nah, sedangkan kalau tradisional itu kita harus bisa semaksimal mungkin gitu. Kalau memang ada yang lebih baik gitu ya, ya kita gunakan teknologi yang maksimal lah gitu. Nah, kemudian tadi ya yang terkait penciptanya gitu bisa siapa saja yang tidak punya pemahaman pun kalau vernakular nggak masalah. Kalau tradisional harus yang paham. Itu karena ada tadi ada hal-hal yang ketat yang nggak bisa dilanggar. Kalau yang di vernakular kan dia fleksibel. Nah, kalau material itu yang penting dia sesuai dengan kondisi lingkungannya. Gitu. Sedangkan kalau tradisional itu dia punya ini ya punya kelebihan di aspek ramah lingkungan. Jadi kalau kita ngomongin sekarang kan ada etika lingkungan gitu ya. Nah, kalau kita gali zaman dulu masyarakat tradisional yang suku-suku tradisional itu justru mereka punya etika lingkungan yang lebih bagus dibandingkan kita. Gitu, nggak punya. Mereka lebih praktek gitu ya, nggak hanya teori. Jadi mereka benar-benar tidak menggunakan bahan kimia itu kan termasuk etika lingkungan. Nah, termasuk ke materialnya. Mereka benar-benar menggunakan yang ramah lingkungan gitu. Kemudian dari desain ya, dari desain arsitektur lokal tadi kan yang penting dia menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Sedangkan kalau tradisional itu adalah ada hal yang turun-temurun, yang saklek tadi kan ada nilai-nilai kepercayaan, ada filosofi yang nggak boleh, nggak eh yang nggak ini ya, nggak bisa diganggu gugat. Ya meskipun dia mengikuti zaman, karena kan namanya budaya pasti ngikutin zaman ya. Tapi ada hal-hal filosofi tadi yang dia ya udah tidak bisa eh, nggak bisa ditawar gitu lah istilahnya. Kalau yang di vernakular kan dia lebih fleksibel, fleksibel. Tapi kalau dari bisanya dia kenapa dia dikatakan statis itu karena kan kondisi alam sekitar tidak banyak berubah ya sehingga bisanya dia tidak tidak berubah secara fisik gitu. Kalau event aqua itu secara fisik dia statis. Nah, tapi kalau tradisional mungkin secara fisik dia bisa berubah, tapi dalam dalam nilainya, penilaian yang dikandungnya, oh ini dia harus menghadap selatan itu tuh nggak boleh berubah gitu. Jadi secara fisik mungkin tradisional bisa berubah, tapi nilainya yang tidak berubah gitu ya. Semoga bisa dipahami ya, nggak bingung gitu ya. Jadi ini ada arsitektur tradisional dan vernakular. Jadi kalau ada eh, penginapan gitu ya, penginapan yang dia mengadopsi rumah tradisional, nah itu bisa masuk ke dalam arsitektur vernakular. Sedangkan kalau yang tradisional gini ya, nah ini kalau Kampung Naga ini kan lihat aja ya, dia menghadapnya mau dia di sisi manapun menghadapnya sama coba gitu. Beda dengan kalau yang di Kampung Daun ini, yang di penginapan. Dia akan menghadap ke jalannya gitu kan ya. Karena untuk memudahkan gitu. Ya, jadi kan arsitektur vernakular itu tuh adalah tujuannya untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan manusianya, untuk menyesuaikan dengan kondisi alam. Sedangkan kalau tradisional tuh enggak, dia punya filosofi yang ketat, gitu. Mau dia di sini dekat dengan jalan, ya dia nggak ngadep jalan, pintu keluarnya, gitu. Justru jalannya yang harus mengikuti arah si rumah itu. Ya, ini kan ngadepnya sama semua. Kalau ini kan enggak, kayak gitu ya, seperti itu. Oke, eh untuk ini ya materi yang satu ini kita cukup. Nanti kita ada lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Eh, jangan lupa untuk komen ya sebagai absensi insight yang didapat dalam materi ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Lupa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih.